Roja Darussalam, menggemakan tauhid, menebar sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah yang dirahmati Allah, pemirsa radio Roja 100 Roja Darussalam yang dirahmati Allah, dan jamaah semua yang hadir di Masjid At-Tauhid Palembang ini. Kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa bertemu dalam waktu yang sangat singkat, karena saya hanya sekadar lewat sambil menunggu penerbangan, dan kajian kita mungkin tidak terlalu lama. Pada kesempatan hari ini, insya Allah kita akan bicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan anak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan yang masih bujang jodoh yang salihah. Banyak ya. Dan mengaruniakan anak bagi yang belum memiliki anak. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita semua di surga nanti bersama keluarga dan orang tua kita. Jemaah yang dirahmati Allah, antum mungkin agak bingung dengan kajian Islam ilmiah tapi judulnya kok tidak ilmiah gitu ya. Kejar-kejaran saat makan hingga pakai handuk. Saya pernah ditanya di salah satu kajian parenting, saya kalau mandikan anak, selalu kalau sesi keluar dari kamar mandi dan mau pakai handuk, mesti kejar-kejaran. Kadang kita repot mengejarnya, kadang kita sudah capek, maunya anak itu nurut. Tapi itulah kenyataannya, kami selalu kejar-kejaran. Bukan cuma saat pakai handuk, tapi juga saat makan, saat belajar. Dan dalam berbagai aktivitas kami bersama anak, mesti ada, kalau enggak kejar-kejaran, atau teriak dulu. Bagaimana cara mengatasinya, Ustadz? Sama seperti kemarin sore ketika ngisi di Lubuk Linggau, ada pertanyaan yang menarik. Anak saya itu cenderung kidal, usianya 3 tahun. Kalau makan disuruh tangan kanan, kadang nurut, tapi kalau sudah nurut nanti sesaat kemudian pindah kiri lagi. Itu bagaimana cara mengatasinya, Ustadz, tanpa perlu emosi? Nah, intinya jamaah yang dirahmati Allah, orang tua kebanyakan di Indonesia ini adalah orang tua otodidak, yaitu sudah punya anak baru dia mencari tahu. Jarang ada orang yang sebelum pernikahan bahkan dia sudah belajar tentang tata cara berumah tangga, hukum-hukum talak, tata cara pendidikan anak. Jarang. Kebanyakan dari kita nikah dulu, udah punya anak, baru setiap masalah yang dihadapi dicari tahu solusinya. Pada kesempatan hari ini insya Allah mungkin saya akan sampaikan kurang lebih ada 5 hal yang perlu diketahui oleh orang tua dalam pendidikan anak mereka. Yang pertama, bahwa mendidik anak itu disesuaikan dengan tahapan usia dan perkembangan. Banyak dari dai-dai, para ustadz kita yang mengisi atau membuat buku tentang pendidikan anak, kajian tentang pendidikan anak. Lalu kemudian kita berusaha untuk menerapkan apa yang kita bawa ke rumah kita, tanpa kita mengetahui sebenarnya yang tadi diajarkan itu untuk anak usia berapa. Teman-teman mungkin pernah mendengar, bukan mungkin sering mendengar sabda Nabi SAW yang sahih riwayat Abu Dawud dan lainnya, muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum laha 'alaiha wa hum abna'u 'ashar. Kata Nabi SAW, perintahkan anakmu untuk sholat di usianya 7 tahun
dan kamu perintahkan sholat, bila dia membangkang, maka bisa kamu pukul dengan pukulan mendidik di usianya yang 10 tahun. Berarti ini menunjukkan bahwa dalam pendidikan Nabi SAW kepada anak-anak, itu ada pembedaan antara anak yang usianya segini dengan usianya segitu. Buku-buku parenting yang kita baca, kajian-kajian parenting yang kita dengar, tidak banyak yang membeda-bedakan antara anak usia 0 sampai 2 tahun seperti apa, 2 sampai 7 tahun seperti apa, 7 sampai 12 tahun seperti apa, 12 tahun ke atas seperti apa. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, pada poin pertama maksud saya adalah pendidikan anak itu beda usia, beda juga caranya. Yang kedua, kenali istilah labeling. Labeling dari berasal dari kata label. Apa label itu? Dikasih nama, dikasih stiker. Yang saya maksud ini adalah pemberian nama untuk setiap yang didengar, yang dirasa, yang diraba, yang dilihat. Ini maksimalkan di usia 0 sampai 2 tahun. Ada yang anaknya usia 0 sampai 2 tahun, angkat tangan. Anaknya usia 2 sampai 7 tahun. Ya. Waktu anak Anda 0 sampai 2 tahun, lakukan sebanyak mungkin labeling untuk setiap yang dilihat, yang didengar, yang dirasa, dan yang diraba. Contoh, saya kasih contoh, setelah itu efeknya nanti. Atau efeknya dulu ya. Apa kepentingan untuk melabeli setiap yang didengar, dirasa, diraba, dan seterusnya? Untuk membantu anak agar bisa bercakap dengan lebih cepat. Kemudian nanti ketika di usia dia masuk sekolah, anak sudah memiliki pondasi yang begitu banyak. Mungkin teman-teman pernah lihat atau waktu sekolah dulu, di satu kelas misalnya anaknya ada 30, ada anak yang ketika masuk kelas dia serba tahu. Ada yang biasa-biasa dan ada yang banyak nggak tahu. Jadi ketika gurunya bertanya, ada yang tahu ini warna apa? Ada satu yang aktif, kuning, merah, biru, hitam, bahkan warna percampuran orange, abu-abu, dia tahu di usia TK. Ada yang ditanya, Adi, ini warna apa? Ini bendanya namanya apa? Ini binatang apa? Banyak hal yang tidak diketahuinya. Itu masalahnya adalah pada kurangnya labeling. Contoh cara melabeli, kalau dia melihat sesuatu, oh ini gelas. Ini gelas nak, yang di dalamnya ini air. Ini air. Ya, ini mata, ini hidung, ini telinga. Waktu 0-2 tahun misalnya ada bayi ya, ini saya anggap bayi, ini anak bayi nih. Orang tua di zaman sekarang, ini anak bayi ketika digendongnya hanya digoyang gini. Tapi dia pegang handphone. Ada handphone. Tapi dia sambil ngerjain kerjaan kantornya. Ibunya juga sama, buka Instagram perempuan-perempuan artis-artis, Instagram skincare, ya kan? Ini cuma sekedar disusui. Yang penting diam. Ini orang tua yang mungkin dia belum mengerti firman Allah Ta'ala, "Wal yakhsha alladziina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wa liyaqulu qawlan sadida." Hendaklah takut orang tua yang meninggalkan di belakang mereka generasi keturunan yang lemah dari sisi agamanya, yang selama ini mereka takutkan urusan dunianya. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan berkata dengan perkataan yang benar. Seandainya mereka memahami firman Allah ini dan juga memahami hadis Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas siapa yang dipimpinnya. Kalau mereka paham ini, pasti mereka letakkan handphonenya, dan ketika sedang menggendong anaknya, dia akan bicara, meluangkan waktunya, menyingkirkan sejenak urusan dunianya. Orang tua
terutama ibu-ibu yang paham tentang pendidikan anak, tentang bagaimana nanti di hari kiamat dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah, gak akan berani lama-lama dia membuka Instagram, apalagi untuk Instagram sesuatu yang tidak penting, atau bermain TikTok, tidak sempat. Ya, apa yang harusnya dilakukan? Letakkan handphone Anda, wahai ibu, wahai ayah, waktu menggendong anak Anda yang 0 sampai 2 tahun. Kemudian bicara dengan dia sambil melabeli semua yang dia lihat. Sambil misalnya keluar di pagar rumah. Langit, itu langit deh, warnanya biru. Di dekatnya ada awan, warnanya putih. Shhh, wih, pesawat, itu namanya pesawat. Begitu. Ini hidung ayah. Ini matanya ayah. Ini telinganya ayah, gitu. Ketika dengar suara mamanya, Assalamualaikum. Nah, Umi pulang. Mungkin Uminya baru pulang kajian. Bukan pulang arisan ya. Umi pulang kajian. Umi, kakeknya datang. Assalamualaikum. Nah, kakek datang. Itu suara kakek. Datang azan. Allahu Akbar. Azan. Itu suara azan. Abi mau ke masjid. Yang didengar. Nanti ketika misalnya dia dikasih makan sesuatu, lemon misalnya, dia kan gitu kan, ekspresinya kecut. Kecut, ekspresinya kecut ya. Kalau dia memegang sesuatu, misalnya dia pegang bola-bola, teksturnya keras. Kalau bolanya ada duri-durinya dan itu bagus, bukan duri tajam-tajam ya, bola yang ada duri-durinya itu, ini ada tajamnya, itu bagus untuk melatih sensorik motoriknya. Bagus ya bolanya, ini warnanya kuning, teksturnya tajam. Dia pegang rotinya putih, teksturnya lembut. Jadi apa yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia kerasa di mulutnya sama yang dia pegang, itu semua dilabeli. Yang ketiga, tidak boleh berbahasa C T S Y. Susu, katakan susu, jangan bilang cucu. Minum cucu ya. Atau pakai T. Lihat tutuna. Ya. Tutunnya udah pandang-pandang. Gitu. Itu adalah kebiasaan orang Indonesia yang sangat salah. Makanya anak Anda di usia 3 tahun itu kalau minta susu dia cucu. Kita kadang jengkel. Iya enggak? Coba ngomong yang benar, Nak. Mau ngomong apa? Afwan, Abi nggak paham kakak ini ngomong apa. Itu semua akibat kitanya waktu di zaman 0 sampai 2 tahun. Kebiasaan kita berbahasa dengan bahasa yang tidak benar. Cantik. Bilang cantik. Mobil, itu pesawat. Makanya tadi saya ketika mempraktekkan labeling, semua yang saya sebut dengan bahasa yang benar. Itu langit biru, itu awan putih, pesawat. Kalau bapak-bapak biasanya cawat, ya kan? Saya pernah tegur seorang bapak gitu. Saya bilang, gak bisa kak bilang yang benar gitu. Makan, bukan mamam, makan. Dia gak ngerti. Iya kan anaknya gak ngerti, masa bapaknya gak ngerti juga? Bapaknya bisa kan ngomong, coba bilang makan, makan. Begitu supaya anak Anda itu dalam berucap, ucapannya benar. Nanti efeknya adalah ketika dia seharusnya sudah bisa dengan bicara dengan benar, dia tidak mau menggunakan itu karena Anda dulu yang latih. Ya, bisa membuat dia jadi manja. Mau minta susu itu harus ngambek dulu dengan menggunakan bahasa manjanya. Saya lihat keponakannya istri saya, usianya 3 tahun. Ya, ketika saya pulang, dia sedikit kayak merontau gitu. Gitu kan. Saya nanya istri saya, mau apa dia? Dia lihat udah saya maksudnya. Dia lihat udah buka Ultramilk tadi. Nah, dia lihat dalam kulkas, dia mau minta. Tapi kita tidak kasih karena udah belum pulang, harus minta izin dulu sama yang punya. Gitu. Oke, Zahra, perhatikan dulu. Zahra bisa berbicara dengan benar. Zahra sudah besar,
usia 3 tahun sudah bisa berbicara dengan benar. Zahra mau minta apa tadi? Jujur. Oh maaf, kami tidak paham. Maaf, kami tidak paham. Minta susu. Nah, kami paham. Ini yang punya, silakan izin. Dia lakukan. Hanya 2 minggu perubahan yang sangat besar. Ketika kami bawa dia dari kampung ke rumah saya, 2 minggu, kata mamanya, sangat banyak perubahan. Dengan berbicara yang dengan bahasa yang benar. Kalau di sekolah kami, anak-anak diajari untuk berbicara dengan bahasa Indonesia yang benar. Jadi di sekolah kami tidak ada penggunaan bahasa daerah dengan logat daerah. Kalau Balikpapan itu daerahnya misalnya nah, minta nah, atau ih, ini nah. Kalau dia diganggu gitu, tidak ada pembahasan seperti itu. Mereka berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maaf, saya terganggu. Maaf, saya tidak merasa nyaman. Ketika ada temannya yang berbuat sesuatu yang menjengkelkan, maaf, saya tidak nyaman. Maaf Dodi, begitu. Gunakan bahasa yang benar. Nanti supaya ketika dia juga masuk sekolah, dia bisa berbicara dengan bahasa yang benar. Kita biasanya kagum ya dengan anak-anak yang usianya cuman baru 4 tahun, 5 tahun, tapi kok kelihatan dewasa. Itu semua adalah karena orang tuanya memang sedari kecil berbahasa dengan bahasa yang benar. Kalau kita lihat ada anak yang bukan anak kita, tapi kok jengkel ya melihatnya, ngamuknya, manjanya, cerewetnya, itu karena mungkin waktu dia kecil orang tuanya senantiasa berbahasa dengan bahasa yang tidak benar. Bahasa C, bahasa T, bahasa SY. Kemudian yang ke berapa? Yang keempat adalah kenali yang disebut dengan pijakan. Ini sudah mulai mepet waktunya. Pijakan. Pijakan itu adalah informasi yang Anda berikan setengah jam, 1 jam sebelum pelaksanaan. Ketika orang tua mau melaksanakan sesuatu bersama anak, berikan dia pijakan sebelum pelaksanaan. Itu adalah jawaban dari pertanyaan orang tua, kenapa saya kalau mau pakai handuk sama anak, dia harus kejar-kejaran? Jawabannya adalah karena waktu dia mandi, Anda tidak memberikan pijakan bahwa setelah mandi dia akan menggunakan handuk. Mungkin sepanjang Anda mandi, pembicaraan Anda adalah samponya, sabunnya, merek peralatannya dia, amenitiesnya, airnya dingin atau hangat, baskomnya ukuran apa, warna apa. Mungkin pembicaraan Anda lebih ke arah sana. Harusnya yang jangan dilupakan adalah pijakan bahwa setelah mandi apa yang akan dia laksanakan. Apa itu yang setelah dia laksanakan setelah mandi? Apa yang akan dia laksanakan setelah mandi? Pakai handuk. Jadi waktu sambil dia keramas, itu informasi sudah kita berikan. Setelah kita mandi, kita akan pakai handuk di depan pintu untuk menutup aurat sambil shampooin dia. Jadi ketika dia berdiri beranjak dari tempat mandinya keluar di atas keset di depan kamar mandi, dia akan diam di situ insya Allah. Karena informasinya sudah dia dapatkan. Anak-anak itu lari karena dia tidak memiliki informasi sebelumnya. Sama kenapa kok di kajian kadang anak-anak itu lari sana lari sini. Itu karena orang tua membawa mereka kajian tanpa informasi bahwa kita di dalam masjid mau pengajian. Harusnya Anda sebelum berangkat bersama anak, masih di rumah, saat dia memakai baju, informasikan, kita mau ke kajian nak. Di kajian nanti di dalam masjid, dan kajian itu diikuti dengan cara duduk. Nanti ketika ada teman-teman yang berlari, kita tidak ikut-ikut berlari, kita duduk. Informasi seperti itu harusnya sudah diberikan, sehingga dengan begitu anak-anak bisa tenang. Bukan tunggu orang ustadznya marah, tolong pak ya, itu anaknya yang lari-lari itu tolong dijaga. Tidak perlu seperti itu. Bila semua orang tua telah menginformasikan sebelum berangkat. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian saya harus paksakan untuk bercerita ini meskipun waktunya agak mepet. Saya punya keponakan, yang keponakan ini di usia 1,5 tahun, orang tuanya kadang ada keluhan, kenapa ya anak kami ini kadang-kadang main sampai jam 2 malam. Dia bergadang gitu.
Kami suruh tidur nggak mau, dia nanti nangis gitu. Istri saya bilang coba diinapkan 1 hari di rumah kami. Diantar jam 11 siang. Waktu dia datang jam 11, awalnya dia nangis. Tapi istri saya langsung menyiapkan namanya baby chair. Kayak gini ya, kursi bayi. Yang di sini ada sabuknya. Dia diangkat, dikasih sabuk. Karena pakai sabuk, meskipun dia nangis, gitu, tapi karena dia nggak bisa keluar, ya dia akhirnya menyerah juga. Ini bukan penyiksaan ya. Tapi ini bagian dari metodenya. Lama-lama dia diam. Ya, sudah ditenangkan, dikasih susu jam 11. Ini susu. Nanti jam 12 kita makan siang. Setelah itu kita sholat zuhur. Jangan sampai sore, informasinya sedikit-sedikit, karena penerimaan anak kan dapatnya sedikit-sedikit aja. Setelah ini kita makan siang jam 12. Minum susu, makan snack. Waktu jam 12 datang, waktunya makan siang. Ya, makan siang diantarkan. Setelah makan siang nanti kita sholat zuhur. Waktu sedang makan siang diinformasikan sholat zuhur. Ya, dan setelah sholat zuhur kita akan main sebentar. Setelah itu kita tidur. Waktu main diinformasikan. Setelah ini kita tidur. Dan kita tidur sampai dengan waktu asar. Ya, kata istri saya, kenapa anaknya suka begadang? Karena mamanya suka kasihan. Anaknya tidur, aduh kasihan. Jadi biarkan aja sampai maghrib. Makanya dia melek terus sampai jam 12. Anak ngantuk gak ngantuk, nangis sekalipun, dibuat kalau memang sudah jam asar bangun. Nah, dibuat, ya, diberitahu dia, diinformasikan. Nanti kita tidur siangnya sampai asar. Habis asar kita bangun. Waktu dia bangun dimasukkan lagi di baby chair. Di baby chair diinformasikan, setelah ini kita mau saat asar, setelah asar kita snack. Waktu sedang makan snack, nanti jam 6 kita akan makan malam. Setelah makan malam kita sholat maghrib. Kemudian diinformasikan lagi waktu makan malam, nanti kita main dulu sampai 7:30. Waktu 7:30 diinformasikan, nanti kita bersih-bersih sampai jam 8:30. Jam 9 kita tidur. Waktu jam 8:30 diinformasikan jam 9. Jam 9 tidur. Waktunya tidur, matikan lampu. Meskipun kami banyak kerjaan, mau ndak mau harus matikan handphone. Ngalah. Butuh ngalah. Handphone meskipun banyak kerjaan, banyak chat yang perlu dibalas, kami matikan. Tidur, waktu tidur ya tidur. Dan anaknya 1 hari saja di rumah, ketika dibawa pulang, ipar saya bilang sambil menangis gitu, nelfon istri saya atau WA, saya nggak ingat. Dia bilang, Masya Allah, hanya 1 malam, kami sekarang nggak perlu lagi makan kejar-kejaran. Jam sekian, jam 6 sore, jam 6 pagi, jam 11 siang, dia sudah tarik sendiri kursi chairnya itu, baby chairnya. Dia tarik sendiri dan dia angkat sendiri tangannya, minta dimasukkan di situ, dan memang sudah ingin mengerjakan polanya. Hanya 1 hari. Itu namanya apa, jamaah? Pijakan. Informasi yang diberikan sebelum pelaksanaan. Kemudian yang ke berapa? Yang kelima adalah bentuk pola. Bentuk pola. Jam berapa dia bangun? Jam berapa dia sarapan? Jam berapa dia makan siang? Jam berapa dia makan malam? Jam berapa dia tidur? Itu harus dibentuk polanya. Ya. Saya punya teman yang setiap jam 4 subuh, neneknya, kakeknya, mamanya, bapaknya, dan si bayinya harus bangun. Yang mereka lakukan pertama adalah salat malam. Meskipun bayinya tidur, dibangunkan. Setelah selesai sholat subuh, mereka semua talaki bayinya didudukan di baby chair, dan orang tuanya duduk di dekatnya, talaki zikir pagi. Dan itu dilakukan sebagai sebuah pola. Ya, orang tua tidak bisa, meskipun haid sekalipun, kalau memang adalah waktunya pola anak bangun, mereka menemani. Ketika anak waktunya tidur, mereka temani. Dan pola ini bisa dilakukan dengan cara timetabling. Timetabling itu artinya bikin tabel waktu, yang kita harus disiplin juga. Kadang kita bikin tabel waktu, tapi kita sendiri yang melanggar, itu dia masalahnya. Yang terakhir, sudah berapa tadi? 5. Saya tambahkan yang ke-6 berarti. Yang ke-6, ajarkan tentang konsekuensi dari setiap yang dia pilih. Ajarkan kepada anak-anak kita
setiap konsekuensi yang dia pilih sendiri, atau ajarkan konsekuensi dari setiap hal yang dia pilih sendiri. Itu untuk mengajarkan kepada anak kita tentang kedisiplinan. Dan itu bisa diterapkan meskipun kepada anak-anak yang usianya di atas 2 tahun. 2 tahun, 3 tahun itu sudah bisa. Ya, seperti tadi keponakan saya, keponakannya istri mau minta susu. Kalau dia mau minta susu, maka dia harus izin. Kalau dia tidak mau izin, maka tidak diberi. Waktu awal saya pulang, saya tanya kenapa, dia minta susu. Terus kata istri saya, kalau mau minta sama yang punya. Ini yang punya sudah pulang. Awalnya dia tidak mau, maka tidak diberi. Karena itu adalah pilihannya dia. Apa pilihannya? Dia memilih untuk tidak izin. Konsekuensinya tidak diberi. Nah, ajarkan kepada dia, itu sebuah konsekuensi yang kamu pilih sendiri. Istri saya pernah ngajar di TK. Dia punya anak murid. Di suatu hari hujan, ada satu anak murid yang selalu melihat ke jendela karena ingin keluar main hujan. Dan apa yang dia lakukan? Mendistrak fokus anak-anak yang lain. Maka istri saya bertanya, anggap saja namanya Adi. Adi, maaf Adi, boleh minta perhatiannya? Adi ingin keluar atau mengikuti pelajaran di dalam? Karena teman-teman yang lain melihat Adi. Kalau Adi ingin keluar, mu'alimah izinkan. Kalau Adi ingin tetap di dalam, silakan, tapi memperhatikan. Mau keluar mu'alimah? Oh, mau keluar, boleh. Kalau mau keluar, tapi mu'alimah informasikan, ada konsekuensi. Bila Adi sudah keluar, sampai pelajaran selesai, Adi tidak bisa masuk kembali. Silakan, Adi memilih yang mana? Dia tetap memilih keluar. Silakan, jangan lupa ya, konsekuensinya tidak bisa masuk sampai pelajaran selesai. Keluar. Hanya sekian menit, karena dia sudah kedinginan, dia menggedor pintu. Mu'alimah, dingin. Istri saya bilang, tidak bisa. Istri saya bilang, kita nggak kasih masuk. Sampai selesai pelajaran, baru dibukakan pintu. Silakan masuk Adi. Nangis dia. Kenapa? Dingin. Oh iya. Sini dibantu mandi. Tetap dibantu. Tapi dia merasakan sendiri akibat atau konsekuensi dari apa yang dia pilih. Dia setelah dibantu mandi, besok-besoknya dia tidak lakukan lagi. Nah, tantangan buat kita itu adalah kadang orang tua tuh karena rasa kasihan, akhirnya kita tidak memberikan pemahaman tentang konsekuensi dari pilihan. Orang tua selalu bisa ditawar oleh anak. Dan kita harus tahu, anak itu bisa memanipulasi tangisan. Ketika satu kali Anda bisa ditawar dari konsekuensi yang dia pilih sendiri, dia akan memanipulasi untuk seterusnya. Oh, ayahku, kalau aku nangisnya keras begini, dia akan kasih. Ya. Contoh, dia mau minta handphone. Ya, itu penyakit di mana-mana. Anak pasti minta handphone. Kalau nggak dikasih, pasti dia nangis. Ya kan? Ketika satu kali kita, oh ya sudah, maksudnya biar nggak nangis. Dia akan lakukan lagi, nangis lagi untuk setiap kali dia meminta handphone ketika Anda tidak kasih. Itu namanya tangisan manipulasi. Nah, tangisan anak-anak itu ada banyak macamnya, tapi karena waktu kita nggak banyak, jadi saya nggak bisa sebutkan sekarang. Intinya ada yang namanya tangisan manipulasi. Manakala Anda bisa ditawar satu kali, biasanya dia akan lakukan lagi. Itu seringkali terjadi di mall. Kalau Anda pergi ke mall, bawa dia lihat mainan, Anda nggak kasih, dia akan meronta-ronta di tengah jalan. Kemudian Anda nggak enak tinggalkan karena pengunjung yang lain bilang, Pak, ini loh anaknya. Kenapa ini anaknya? Belikan aja, kasihan anak seperti ini, masa nggak dikasih, beli, gitu kan? Kita yang punya anak, yang komentar orang lain, gitu. Akhirnya karena kita nggak enak sama orang lain, dilihatin begitu, akhirnya ya sudah, karena kita takut malu, gitu. Bagaimana cara mengatasinya? Jawabannya adalah sebelum Anda pergi ke mall, Anda sudah beri informasi, di sana kita mau belanja kebutuhan, bukan mau beli mainan. Kalau Adi mau ikut, konsekuensinya adalah tidak meminta yang Abi tidak kasih. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang ketujuh, yang terakhir. Sadarilah jamaah yang dirahmati Allah, bahwa anak itu memang anugerah.
Tapi di satu sisi yang lain dia adalah tanggung jawab. Di satu sisi yang lain anak itu adalah tanggung jawab. Waktu awal nikah kan Anda sendiri yang minta. Ya Allah, berikan kami anak. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Itu kan Anda sendiri yang minta. Ya Allah minta anak, ya Allah minta anak. Pergi umroh sama istrinya di tahun pertama menikah. Semoga yang belum pernah umroh Allah mudahkan pergi umroh. Waktu tawaf kan Anda sendiri yang minta. Sekarang setelah Anda dikasih, bagaimana kalau ada orang minta dikasih lalu diabaikan? Ya. Kita ngasih sesuatu ke teman karena dia minta. Setelah kita kasih dicampakkan. Kita pasti marah. Ya. Sama bagaimana Allah sudah ngasih kita anak karena kita yang minta. Lalu anak ini tidak kita didik dengan benar. Ya. Maka jemaah yang dirahmati Allah, pahami bahwa anak itu tanggung jawab. Dan anak Anda bukan kelinci percobaan. Rumah Anda bukan laboratorium yang Anda mau eksperimen. Rumah itu bukan laboratorium yang anak itu menjadi kelinci percobaannya. Anda coba dengan tes, oh kalau begini gimana ya, kalau gini gimana ya. Orang tua itu harus belajar. Anda mau jadikan anak Anda sebagai ustadz nantinya, itu prosesnya mulai dari dia kecil. Mau dijadikan sebagai dokter misalnya, cita-cita karena orang tuanya juga dokter, itu juga prosesnya mulai dari dia kecil. Nah, bagaimana mau mencetak dia dengan apa yang kita cita-citakan? Dan cita-cita tertinggi adalah agar anak ini menjadi anak yang saleh, yang bisa menjadi tabungan untuk orang tuanya di akhirat kelak. Kalau kita tidak punya ilmu untuk mengarah ke sana, ya. Wallahu a'lam bishawab. Tinggal 4 menit. Saya diminta panitia tadi kalau ada sesi tanya jawab bisa diberikan, tapi hanya tinggal 3 menit. Apakah jemaah ada yang mau bertanya? Saya terkejar-kejar yang bicaraan juga jadi lebih cepat karena memang ini faktor check-in pesawat ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Maksudnya Bapak lama-lama aja ya. Apa yang Ustadz berikan dalam materi tadi merupakan untuk pemula. Bagaimana kalau kami yang sudah katakanlah Senior. Senior sedikit mungkin. Penerapannya apa bisa seperti itu juga atau solusi lain bagaimana Ustaz? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul apa yang saya sampaikan itu buat Mahmud dan Bahmud, mamah-mamah muda dan abah-abah muda. Untuk yang sudah senior seperti apa? Kembali ke nomor 1, bahwa pendidikan anak itu beda usia, beda cara. Kalau Bapak ingin menggali lebih dalam, saya punya 10 video ada di channel YouTube saya dan Facebook saya, Muflis Safitra, juga ada di Asil TV. Ada 10 video, judulnya Karena Orang Tua Juga Harus Belajar. Itu adalah tentang pendidikan anak mulai dari belum nikah. Pendidikan anak itu dimulai dari sebelum nikah, menikah, waktu hamil, waktu anak sudah 0 sampai 2 tahun, 2 sampai 7 tahun, 7 sampai 12 tahun, 12 tahun sampai seterusnya. Nah, anaknya Bapak ada di usia berapa? Kalau bisa Bapak menonton video tersebut sesuai dengan anaknya. Itu. Karena panjang nanti kalau saya jelaskan. Tinggal 2 menit. Intinya tidak sama. Kalau ada yang salah, Ustadz saya sudah terlanjur salah, karena saya juga baru mengerti agama itu baru sekarang. Kalau ada yang salah, maka mulailah perubahan itu dan tidak ada kata terlambat. Dimulai dari minta maaf kepada anak. Buat family time, waktu untuk sekeluarga. Letakkan handphone Anda. Jangan ada urusan kecuali dalam keluarga. Makan-makan, bergembira. Setelah itu duduk bersama dan bapak ibunya dua-duanya bicara kepada anak-anak. Anak-anakku yang disayangi Allah, bapak dan ibu adalah orang yang baru belajar agama. Banyak hal yang dulu kami belum tahu dan kami terapkan kepada kalian. Seperti perkataan lantah, syukurin,
kapok, rasain, bodoh, nakal. Kalimat-kalimat yang dulu harusnya tidak kami ucapkan, tapi karena kami tidak tahu kami ucapkan. Ayah dan ibu minta maaf. Dan seterusnya bicarakan sampai pada perkataan, kami sangat berharap agar bapak dan ibu bisa masuk surga bersama kalian. Kami berharap agar kalian bisa menjadi tabungan untuk kami ketika kami nanti sudah wafat. Jadilah kalian anak yang soleh, solehah, belajar agama, dan tidak mewarisi hal yang salah dari apa yang kami kerjakan. Kurang lebih perkataannya seperti itu kepada anak-anak. Sudah jam 6, saya harus pergi terpaksa. Mohon maaf kalau tidak bisa berlama-lama. Jazakumullah khairan untuk jamaah atas kehadirannya. Semoga insya Allah kita kapan-kapan bisa bertemu di kali yang lain. Dan tadi saya pesankan kalau jamaah ingin mengkaji lebih dalam, bisa lihat di channel YouTube dan Facebook saya, kajian karena orang tua juga harus belajar. Ada 10 video, semoga bisa bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, menjadikan duduk kita pada hari ini sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat. Semoga Allah mematikan kita semua dalam husnul khatimah. Semoga Allah mengumpulkan kita semua bersama orang tua dan anak-anak kita, istri kita di surga nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja Darussalam, menggemakan tauhid, menebar sunnah.